Bismillah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Bismillah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perhatikan kaidahnya, kita akan memulai salat seperti Nabi tadi tunjukkan, tapi cara memulai salat ini dibuka oleh Al-Quran dengan pembukaan yang meminta kita untuk fokus betul. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, maka mintakan solusinya. Awas, tolong fokus ya, ini kaidah utama di Quran. Ya, Allah menyampaikan kalau Anda sedang diuji dengan masalah, pilihannya cuma satu. Cuma satu. Ya. Memohon kepada Allah solusi, bukan mengeluh. Ingat, kalau sedang punya masalah, jangan mengeluh, karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya. Di sebesar apapun masalahnya. Anda hadir sekarang di masjid ini, di rumah Allah, sedang punya masalah, beratnya luar biasa misal. Itu tandanya cuman Anda yang bisa mengatasinya. Karena itu tidak dititipkan kepada hamba yang lain, karena cuman Anda yang mampu, yang lain tidak. Mungkinlah. Karena itu mustahil Allah titipkan pada yang lain. Ya, mustahil. Jadi diberikan kepada kita karena kita mampu mengatasinya. Karena itu berbahagialah karena kita yang terpilih, yang lain belum dipilih. Karena cuman kita yang mampu. Jelas ya? Tapi jangan berlebihan dalam melampiaskan atau meluapkan kebahagiaan. Sedang punya masalah, ceklik, alhamdulillah saya yang diuji, yang lain tidak. Cuman saya memang yang mampu, misal gitu kan. Nah itu berlebihan, ya, itu berlebihan. Jadi ketika Anda dapatkan itu, satu, yakini bahwa setiap persoalan itu pasti ya, tidak mungkin dititipkan kecuali kita punya kemampuan mengatasinya. Yang kedua kaidahnya diikat di surah Al-Insyirah itu. Jelas itu. Ya, inna ma'al usri yusra. Jelas, bahkan ditegaskan nanti sifat Allahnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan itu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kaidah kedua, inna ma'al usri yusra. Seberat apapun persoalan, kata Allah, akan selalu ada solusinya. Tolong tanamkan di benak kita kaidah itu. Yang pakai itu orang lain. Yang pakai orang lain, padahal yang punya kaidahnya kita. Kata Al-Quran, setiap ada masalah, pasti ada solusinya. Nggak ada masalah yang nggak ada solusinya itu. Jadi ketika Anda punya persoalan, yakinkan pada jiwa. Paling gampang begini, pasti selesai. Itu aja. Minimal akan memberikan ketenangan. Itu silahkan Anda tanyakan pada pakar psikolog misalnya. Ya, pada pakar-pakar yang terkait dengan perilaku dan sebagainya. Ketika kalimat itu dihadirkan dalam jiwa, minimal ada ketenangan dalam jiwa kita. Ada masalah, insya Allah selesai. Paling beres. Ya. Walaupun solusinya belum tiba, tapi minimal hati kita bisa tenang di situ. Jelas di sini? Baik, jadi ini bagian pertama. Nah, ternyata Allah tidak mendiamkan sampai situ. Maaf, wasta'inu bis-sabri. Jika Anda punya persoalan, terima dengan sabar. Cara sabarnya tadi, yakinkan bahwa kita bisa atasi. Selalu ada solusinya. Bahkan kata Nabi, bahkan penyakit pun kata Nabi akan selalu ada obatnya, kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Baik, setelah itu lanjutkan. Wassalam. Dan mintakan kepada Allah solusinya lewat sholat. Lewat sholat. Jadi Allah gak mungkin membiarkan orang punya masalah bahkan sampai besoknya. Jadi saat Anda dipanggil sholat, itu salah satu fungsi sholat yang pernah saya jelaskan di pertemuan lalu. Salah satu fungsinya kalau benar kita menunaikannya, itu kita mohonkan kepada Allah solusi dari persoalan yang kita bawa dalam sholat. Begitu Anda memohon, selesai persoalan kita. Selesai. Makanya semua nabi-nabi sejak zaman dulu, orang-orang saleh itu kalau punya masalah dia kemudian sholat, selesai masalahnya. Silakan Anda cek ya. Nabi Zakaria punya masalah,
Masalahnya pelik luar biasa. Kata orang nggak mungkin punya keturunan. Divonisnya mustahil. Beliau sholat, dikabulkan oleh Allah. Punya keturunan. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Nabi Musa sholat. Ya, bahkan Nabi Ismail, kakek Nabi itu yang ke-29, memerintahkan keluarganya untuk sholat. Ayo sholat kalian. Wa'mur ahlahu bis sholat. Ya, beliau perintahkan keluarganya untuk sholat di surah Maryam itu. Ya, Nabi Zakaria sholat, Nabi Ismail sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Nuh sholat, semua sholat. Dan uniknya setiap punya masalah, kemudian sholat, selesai persoalan. Makanya nanti di Abu Dawud nomor hadis 649, hadis Qudsi itu, Allah sudah berjanji pada kita. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hambaku berkata dalam sholatnya, iyyaka na'budu. Ya Allah, sekarang kami menyembahmu dalam sholat. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang kami punya masalah, ya Allah. Kami hanya mohon solusinya darimu saja. Qala Allah Azza wa Jalla. Langsung dijawab kalimat oleh Allah seketika. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Perjanjian. Wali 'abdi ma sa'al. Dan bila hambaku benar salatnya, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Itu kaidahnya. Tapi apakah setiap salat yang ditunaikan bisa menghadirkan suasana itu? Belum tentu. Karena Quran pun meneruskan kemudian ayatnya. Perhatikan kalimatnya. Wa innaha lakabiratun. Dan sungguh salat yang diperintahkan itu tidak mudah dikerjakan. Cukup berat. Cukup berat. Yang paling menarik begini. Coba perhatikan di situ. Jika Anda punya masalah, kata Allah, ya, terima dengan apa tadi? Sabar. Baik, ini. Kemudian minta lewat salat. Perhatikan, ada dua hal yang disandingkan di sini. Sabar plus salat. Perhatikan, fokus sebentar. Saya mau tanya, sabar itu ringan atau berat? Berat, Masya Allah. Dari mana taunya? Oke, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Itu rinciannya. Perhatikan rinciannya. Kalau Anda baca dari ayat 155-nya, walanabluwannakum bisyai, setiap orang hidup pasti kami uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Minal khauf, ada yang khawatir, wal ju', ada yang lapar, wa naqsi minal amwal, ada yang hartanya mulai berkurang, wal anfus, ada yang sakit sampai meninggal, maaf, wat thamarat, ada yang diuji hasil kerja kerasnya diambil, dirampas oleh orang lain. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang sabar. Jadi ada orang-orang yang ketika diuji dengan masalah kehidupan, dia tenang aja. Saking tenangnya malah gembira. Ya Allah, terima kasih menitipkan ujian kepada saya, tidak kepada yang lain. Bukankah dengan ujian itu ada pahala? Bukankah dengan ujian itu engkau percaya kepada saya? Diberikan ujiannya kepada saya, tidak kepada yang lain. Berarti Allah percaya dengan saya, ingin memberikan pahala. Bukankah pahala bersanding dengan ujian? Ya, kalau nggak ada ujian, bagaimana ada pahalanya? Kalau nggak ada proses, bagaimana ada kebaikannya? Jadi orang sabar itu ketika menerima ujian, dia malah senang, bukan mengeluh. Alhamdulillah, hari ini dikasih pahala. Tapi itu nggak mudah, nggak mudah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan hubungan sabar dengan persoalan. Bagaimana lahir kesimpulan berat di sini? Satu, ayatnya mengatakan walanabluwannakum. Dan setiap orang hidup, lihat rumusnya ya, lihat rumusnya, hidup. Nabluwannakum bisyai, kami akan uji dengan masalah. Jadi setiap orang hidup pasti akan mendapatkan ujian persoalan kehidupan. Masalah diturunkan bukan ingin menjadikan kehidupan bermasalah, tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang kita jalani. Kalau tidak ada bohong, bagaimana diketahui jujur? Kalau tidak ada sombong, bagaimana bisa muncul rendah hati? Kalau tidak ada, misal, mohon maaf ya, amarah, marah, bagaimana bisa diketahui sabar? Ini diciptakan oleh Allah persoalan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kalau anak SD tidak ujian, bagaimana bisa masuk SMP? Dan seterusnya. Tapi poinnya adalah, masalah ini ternyata rumusnya akan selalu bersanding dengan kehidupan. Jadi sepanjang orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Pasti minimal sekecil apapun pasti punya masalah. Termasuk mohon maaf, Anda sekarang tenang-tenang, nyaman, belum tentu nggak punya masalah itu. Mungkin di rumah ada yang belum selesai, di kantor ada yang belum tuntas. Rumusnya, sepanjang hidup pasti punya masalah. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin punya masalah, itu tandanya tidak ingin hidup. Masalah selesai kalau sudah meninggal, selesai. Jadi kalau Anda tidak ingin punya persoalan, artinya sudah tidak ingin hidup. Karena hanya mengakhiri kehidupan, selesai persoalan hidup. Jelas di sini? Tapi bukan berarti bunuh diri, ya itu salah. Itu menambah lagi persoalan kehidupan.
Jelas ya? Baik. Nah, sekarang fokus sebentar. Saya mau tanya dulu. Anda mau punya masalah atau tidak punya masalah? Halo? Ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Kenapa tersenyum? Sudah selesai kan? Kenapa mengeluh ketika diberikan? Ya Allah, saya pengen punya masalah. Dikasih malah mengeluh. Baik kan? Oh, hati-hati ya. Yang tidak ingin punya masalah berarti tidak ingin hidup. Sampai sini, ini belum tuntas. Supaya ini mudah diselesaikan, wabasyiris sabirin, rumusnya sabar. Bahkan kalau Anda sudah mendapatkan tingkat kesabaran ini, ketika masalah datang, malah bukan mengeluh, tapi bahagia, malah senang. Kalau sudah paham rumusnya. Lihat kalimatnya. Hidup berbanding lurus dengan masalah, berbanding lurus dengan solusi. Sabar. Jadi sepanjang kita hidup, sabar itu dituntut. Dari mana tahu beratnya sabar? Karena sabar ini selalu bersanding dengan masalah, plus tidak ada batasnya, kecuali sampai kita wafat. Ini nggak ada batas kesabaran. Sepanjang Anda hidup, ini sabar harus terus ada. Ini yang menjadikan sabar begitu berat dibawa dalam kehidupan. Masalah lagi, sabar lagi, dan nggak ada batasnya. Di orang-orang yang mengatakan, misal, hilang batas kesabaran saya, itu pun sama, tandanya pengen cepat meninggal. Kalau hilang sabar, ya selesai kehidupan. Jelas di sini? Nah, di sini kita simpulkan, sabar tidak mudah untuk dipraktekkan. Tapi ketika sabar disandingkan dengan sholat, ini yang mau saya jelaskan. Ketika sabar disandingkan dengan sholat di Quran surah kedua ayat ke-45 ini, tiba-tiba oleh Allah kalimat sabarnya dihilangkan, dimunculkan dengan kata ganti menunjuk pada sholat, dan disebut lebih berat dibandingkan dengan sabar. Lihat kalimatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha, dan sholat itu. Kalau kalimat normalnya harusnya wa innahuma, karena yang disebutkan sebelumnya dua, sabar dan sholat. Harusnya Allah mengatakan begini, dan sabar dan sholat itu tidak mudah dikerjakan. Tapi yang satu dihapus oleh Allah, sabar tidak disebutkan, kata gantinya hanya menunjuk kepada sholat. Wa innaha, dalam kalimat bahasa Arab seperti ini memiliki rumus seperti ini ingin menyampaikan pesan bahwa ada perbandingan di situ. Dari dua hal yang dibandingkan oleh Allah, jika yang satu dihapus, itu tandanya yang dihapus lebih ringan dibandingkan dengan yang dimunculkan. Seakan-akan Allah ingin katakan begini, hei, setiap punya masalah, bersabar ya, minta lewat sholat. Keduanya memang berat, cuman sholat lebih berat dibandingkan dengan sabar. Lebih berat dibandingkan dengan sabar. Apa yang menyebabkan sholat lebih berat dibandingkan dengan sabar? Jawabannya ada di Abu Daud nomor hadis 666. Sabar, seberat apapun, itu masih memungkinkan kita untuk mengingat hal yang terkait dengan aktivitas kita. Anda punya masalah, masih ingat makan, kan? Masya Allah, masih ingat minum, masih ingat orang-orang sekitaran kita, masih menghadirkan ingatan yang cukup kuat. Tapi sholat, Masya Allah, lihat keterangan Nabi. Aqimus sufuf, wahadu bainal manakib wal aqdam. Rapatkan saf kalian, sejajarkan. Rumus rapatnya apabila tumitnya sejajar dengan bahunya, kata Nabi. Kemudian setelah itu ada yang cukup menarik. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Jangan biarkan setan masuk di celah-celah orang yang sholat. Di celah-celah. Jadi ketika Anda membentuk saf, itu setan berusaha masuk nih. Lihat fokus ya. Setan berusaha masuk. Begitu dia masuk, kata Nabi, walayyinu bi aidi ikhwanikum, rapatkan saf dan ringankan orang untuk mulai bertakbir. Saat bertakbir itulah kemudian fayaqulu udhkur kada udhkur kada. Saat Anda mulai bertakbir, setan mulai mengatakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Sebelum takbir Anda biasa saja. Kalau nggak percaya silahkan praktekkan. Sebelum takbir itu tenang-tenang aja. Tapi Masya Allah, setelah bertakbir, baik orang yang punya masalah ataupun orang yang merasa tidak punya masalah, itu keadaannya akan sama. Kalau sabar, cuma dihinggapi pada orang yang punya masalah. Tapi kalau sholat akan menimpa pada orang yang merasa punya masalah, plus pada orang yang merasa tidak punya masalah. Semuanya rata. Begitu dia takbir, kata setan, udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya ketika Anda mulai mengatakan Allahu Akbar, itu akan muncul di benak kita hal-hal yang bahkan tidak ingin Anda ingat. Gak percaya silahkan. Lisannya Allahu Akbar, tapi di kepalanya, oh, handphone ada di mana? Apa yang belum dijawab, jemuran belum diangkat, hari ini kajian jadi apa enggak gitu. Macam-macam. Muncul. Bahkan puncaknya, hatta la yash'ur al-musalli kam rak'atan yusalli.
Ada orang yang sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Padahal kalau ditanya, sedang punya masalah enggak? Enggak. Masya Allah. Hidupnya tenang-tenang saja, masalahnya ringan. Tapi ketika sholat jadi bermasalah gitu. Itu yang menjadikan sholat bisa lebih berat dibandingkan dengan sabar. Jelas di sini? Tapi karena ada setan khusus memang yang menghadirkan persoalan ketika sholat. Namanya khanzab. Nanti kita akan bahas. Khanzab. Ya. Taib. Anda harus belajar bagaimana cara menghindarinya. Karena dia akan mulai datang kerjasama dengan setan lain. Menggoda mulai wudhu. Temannya Walhan namanya. Ya. Nanti saya akan urutkan tentang nama-nama setan ya. Supaya diketahui dan diwaspadai. Dan mohon maaf kalau namanya ada yang mirip-mirip, cepat rubah itu. Ya, cepat langsung rubah itu bisa bermasalah. Taib. Ada setan wudhu Pak, ada namanya Walhan. Sering memberikan was-was. Ya, silakan, pasti terjadi itu. Tidak sedikit orang habis wudhu suka was-was. Saya batal enggak? Kan ada apa enggak? Masih punya wudhu atau enggak? Itu walhan tuh. Jadi sholat itu jangankan saat dimulai. Sebelum sholat, setannya udah datang. Sabar tidak. Baru ada musibah, baru dia datang. Jelas di sini? Jadi, ketika dibandingkan kenapa Allah ingin menghadirkan perbandingan ini untuk menegaskan bahwa ini enggak main-main itu. Sholat itu bukan ibadah ringan. Tapi poin ya. Tolong catat rumus ini ya. Bila ada dua perbandingan ibadah dalam kaidah fikih, bila ada dua perbandingan ibadah, yang satu lebih berat dibanding yang lainnya, itu menandakan ibadah itu lebih istimewa dari yang lainnya. Plus memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh selainnya. Jadi ketika Anda mendapatkan kalimat-kalimat misalnya motivasi yang kuat, ini berat, tandanya pahalanya banyak Pak. Kita siapkan. Siap, itu informasi berharga sekali itu. Ya. Taib. Nah, rumusnya adalah jika Nabi tetap meminta kita atau ada perbandingan sesuatu yang besar, ini menandakan pahalanya banyak. Makanya ketika disebutkan lebih besar dibanding sabar, ini menandakan pahala salat itu banyak, Pak. Sampai nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ternyata amal yang pertama dihisab oleh Allah itu salat. Nanti di Abu Daud nomor hadis 864. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Maaf ya, Anda walaupun ratusan kali umrah, salat Anda bermasalah, umrahnya enggak akan ada nilainya. Yang diuji pertama kali salatnya. Jika bagus, indikasi amal yang lain bagus. Jika bermasalah, yang lain pasti ada persoalan. Nah, karena itu, maaf, ya Allah, bagaimana supaya salat ini jadi ringan saat ditunaikan? Baik. Teruskan ayatnya, kita mulai inti pembahasan kita. Illa 'alal khashi'in. Salat ini akan berat ditunaikan, lebih daripada mengemban sabar dalam kehidupan. Kecuali bagi orang khusyuk. Khusyuk. Masya Allah. Illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi orang khusyuk. Jadi yang merasa berat dalam menunaikan sholat itu, mohon maaf, ya, kebalikannya berarti orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Karena bagi orang khusyuk itu nggak ada yang berat, ringan aja kok biasa. Jadi kalau Anda merasa berat menunaikan sholat, maaf, jangankan untuk sholatnya, mau dekat waktu sholat aja sudah malas-malas. Itu tanda pertama sholat Anda tidak khusyuk. Bagi orang khusyuk itu biasa. Ingat ya, ada orang yang menunaikan sholat fardu saja, masih malas-malas. Ketika fardu, masih tenang-tenang. Ada orang yang ketinggalan sholat sunnah, sudah gelisah Pak. Ada orang dengar iqamat, sampai qomat Pak, belum ingat sholat. Ada orang yang belum azan belum berkumandang atau baru dengar azan sudah mengatakan saya terlambat nih. Saya terlambat. Padahal azan baru berkumandang. Tadi subuh kan 4.35. Dia biasa tahajud bangun jam 3. Tiba-tiba dia bangun pas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, terlambat saya. Padahal subuh belum dimulai. 4.35, subuh belum dimulai, baru azan, dia sudah menyesal. Ada orang yang bangun jam 5 lewat 34, lewat tuh. Bukan cuma qomatnya, waktu sholat udah lewat, dia tenang aja. Ini menandakan kalau dia merasa, Anda satu hari kalau merasa berat menunaikan sholat, itu tandanya, itu tanda pertama ada ketidakkhusyuan dalam menunaikan sholatnya.
سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عافة يا نيرة الغيب يا ويل الجود والكرم Yeah.